Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan selalu senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang utama yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik di atas ilmu yang terbaik didapatkan di majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik terjadi di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatuna kitab Allah wa yatadrusunahu bainahum, yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan isinya, maka orang-orang yang mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah itu akan mendapatkan illa nazalat alaihi musakinah, ketenangan, dengan catatan yang disampaikan adalah Al-Quran dan dijelaskan isinya. Kemudian waqasiyat umur rahmah, dan akan mendapatkan curahan rahmat, wahafathumul malaikah, dan akan dijaga oleh para malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan akan disebut-sebut nama jenengan di sekitar malaikat yang ada di dekat Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang di mana Allah? Dalam suatu majelis ini terbikin rati kata ini filosofis dengan tidak sesuai. Dalam satu majelis yang jamaahnya yang datang nggak terlalu banyak, sekitar 15 orang, saya tanya satu-satu, dan jawabannya beda-beda. Padahal itu urusan akidah. Nek akidah itu tidak boleh beda, nek fikih boleh beda. Fikih itu jelas ada khilafiyah, tapi kalau akidah tidak boleh ada perbedaan. Nah, Bapak dirahmati Allah, saya tanya satu-satu. Allah di mana Pak? Di mana-mana. Allah di mana Pak? Di hatiku. Allah di mana Pak? Di urat leherku. Allah di mana Pak? Lebih dekat dari sendalku. Allah di mana Pak? Di diri setiap orang. Allah di mana Pak? Tidak tahu. Maka Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di sini adalah akidah Imam Al-Kirmani, tapi saya tunda untuk membahas itu karena saya melihat ada kondisi yang harus diluruskan, yaitu tentang Allah itu di mana. Nanti pemahaman tentang Allah itu di mana akan menghasilkan khosyah kemudian menghasilkan muraqabah. Orang-orang yang punya rasa khosyah dan muraqabah itu nanti akan berhati-hati dalam menjalankan amanah. Makanya hari ini banyak orang yang tidak amanah dalam menjalankan amanah, bahkan korupsi pun sudah nggak doyan duit 1 miliar 2 miliar, minimal itu 10 triliun gitu kan. Nah, maka disitulah benang merahnya. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak ada rasa khosyah dan tidak ada muraqabah di dalam jiwa seorang muslim, padahal pelakunya ya seorang muslim. Nah, kita mulai, okay? Jadi karena waktunya singkat, ini pernah saya sampaikan di beberapa masjid dengan durasi 1 jam kurang dikit atau lebih dikit. Nek kurang itu berarti temponya cepat, nek lebih itu nih rotok santai sedikit. Itu saya sampaikan satu persatu dalilnya, dan di sini saya sampaikan resumenya, bahwasanya di posisi yang paling bawah dari alam semesta itu adalah si jin. Di si jin itulah disimpan catatan orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang-orang fajir. Dan sebagian ulama meyakini ruh mereka pun juga nanti ditaruh di situ. Nah, kemudian di atasnya ada bumi lapis ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 1 itulah sekarang jenengan berada. Dan 1 ini termasuk lautannya, termasuk gunungnya. Sehingga jenengan nanti kalau meninggal diurupi dan dhuwur bumi niki niku masih masuk di bumi yang lapis pertama. Mboten terus sing jero ben aku mlebu ning bumi lapis 7 mboten. Karena enggak ada yang tahu kedalamannya. Jenengan nek ngertos Freeport samonten jero niku tambang emas yang di Afrika Selatan luwih jero meli. Lebih dalam lagi dan lebih mengerikan lagi.
nenek jubluk selesai. Tapi masuk kayak biar dan itu. Hanya Bapak Ibu dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jenengan di bumi lapis 1. Dan ini tadi saya sudah disclaimer, saya sudah sampaikan di masjid lain, saya sampaikan dalilnya satu-satu. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nek niku catatan orang jelek itu dimasukkan di sijin, nah catatan orang baik nanti ditaruh di Eliyin. Nek Eliyin itu di bawah arsy Allah. Jadi ini pun loncat isor dewi tekan dewi. Nah dalilnya apa? Singkatnya Quran surat Al-Mutaffifin, kala inna kitabal fujari lafi sijin. Sekali-kali tidak bahwasanya kitab orang-orang yang penuh dosa itu akan ditaruh di sijin. Wakala inna kitabal abrori lafi iliyin. Adapun catatan orang-orang abror, orang-orang baik itu ditaruh di iliyin yang paling atas. Nah kemudian di atas jenengan itu langit dunia, yang jenengan lihat bintang-bintang, bulan dan seterusnya, itu namanya langit dunia. Dalilnya Allah berfirman, walaqad zayyana sama dunia bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang, kami gunakan untuk melempar setan. Lah setan mau pokok dilempari karena dia naik ke atas buat mencuri. Mencuri apa? Mencuri dengar, mencuri berita. Kenapa dia harus mencuri? Dimintai tolong. Siapa yang minta tolong? Manusia. Manusia yang seperti apa? Yang berprofesi sebagai dukun, tukang ramal, orang normal, ahli nujum. Itu mereka bertanya pada setan, dan setan gak mau menjawab ngawur. Dia mencari contekan. Naiklah dia ke atas, begitu konangan dibandem ngangge bintang, sehingga jenengan melihat bintang itu jatuh. Nanti jenengan berada di tempat-tempat yang kampungnya penuh perdukunan, itu biasanya tendurin bintang jatuh sak pirang-pirang. Zaman Camdikian itu rame di atas makam sinten Surbaru itu Danyu. Niku bintang jatuh niku jam 2, jam setengah 2 itu banyak di atasnya. Mergone banyak orang masuk situ bawa jalangkung, kan nonton ngeloni kuburan tekok nomor. Itu nyata, saya lihat sendiri, jadi bukan cerita. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di atas itu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing langit jaraknya 500 tahun perjalanan, tebalnya langit 500 tahun perjalanan. Dari jenengan berdiri sampai yang paling atas di langit 7 jaraknya 7.000 tahun perjalanan. Niku nek dipeng-peng kira-kira niku jaraknya, panjangnya itu 132 juta kali menghubungi bumi. Artinya nek jenengan mau ke sana, monggo dihitung-hitung butuh bensin berapa. 132 juta kali menghubungi bumi. Nah di setiap langit itu ada para nabi, sebagaimana Nabi menceritakan dalam hadis Isra Mi'raj. Langit pertama ada Nabi Adam, langit kedua ada Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga ada Nabi Yusuf, langit keempat ada Nabi Idris, langit kelima ada Nabi Harun, langit keenam ada Nabi Musa, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di sebuah bangunan namanya Baitul Ma'mur. Nah Baitul Ma'mur ini ditanyakan oleh Nabi Muhammad, itu apa? Kata Jibril, itu tempat di mana malaikat masuk setiap hari 70.000, terus keluar darinya juga 70.000, yang masuk dan keluar tidak pernah balik lagi. Kenapa? Karena malaikat di bawahnya banyak banget dan mereka ngantri buat masuk. Banyaknya seperti apa? Kata Nabi, tidak tersisa tempat melebihi 4 jari di langit sana kecuali ada malaikat yang sujud. Malaikat jumlahnya banyak banget dengan berbagai macam tugasnya. Ada yang setiap hari disuruh turun untuk nyambut nyawa, namanya malakul maut. Ada yang setiap hari disuruh nanyai di kuburan, namanya mungkar nakir. Ada yang diminta untuk nyatat amal, namanya raqib atid. Ada yang suruh menjaga surga, ada yang suruh menjaga neraka, dan ada yang ngebagi langit cuman buat sujud. Dan malaikat-malaikat itu turunnya kita tidak tahu kapan, kecuali peristiwa-peristiwa itu ada.
wabil khusus turun dalam jumlah banyak itu pas bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir pas Lailatul Qadar. Dari lahum astanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat turun semua dalam jumlah yang sangat banyak sampai menutupi melingkupi bumi. Nanti dengan bisa rasakan kehadirannya ketika kemudian dengan misal tadi malam-malam ganjil, paginya ini jam 7 dengan keluar rumah, terus delok niku matahari dengan tingali matahari ini sinarnya mengenai dengan ning boten panas, maka tadi malam berarti Lailatul Qadar. Kenapa? Karena panasnya ditutupi sama malaikat yang pada turun cerah. Padang ini cerah, boten silo itu. Terus gowone niku pengat. Dan itu dari 10 hari itu pasti cuma satu, nggak mungkin 2 kali, nggak mungkin. Kecuali mendung ya, mendung kan boten cerah, ya, udan malah gelap. Nah, kebetulan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saking penuhnya sampai Nabi mengatakan langit itu berderit itu kayak dengan naik ke sebuah rumah panggung atau panggung yang terbuat dari papan, begitu diidak muni kriek. Tapi itu tidak menunjukkan langitnya meh jugruk boten, itu cuma menunjukkan nek langitnya kebak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di atasnya Baitul Makmur, kita ngomongin Baitul Makmur dulu. Nah, Baitul Makmur itu sebagian ulama berpendapat itu Ka'bahnya malaikat, dan sebagian ulama berpendapat itu posisinya lurus jejak dengan Ka'bah dengan. Nah, cuma bedanya di sana yang sudah datang dan pulang tidak balik lagi, nek Ka'bah dengan, dengan bisa ke sana, bibit mangkat meneh. Kenapa? Karena yang di sana mereka tinggal naik karena punya kemampuan naik. Nek kita kemampuannya diukur pakai duit, disanggup orang kan macam. Hanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaidah fikihnya adalah ketika benda itu khusus di tempat khusus, maka sebenarnya itu tidak boleh dijadikan nama di tempat lain. Yang di Mekah sana namanya Baitullah Al-Haram, di dalamnya ada Ka'bah. 2 item itu, 2 benda itu tidak boleh jane dijadikan nama di tempat lain, sehingga nggak boleh nanti masjid ini tambahi Baitullah Al-Haram Adi Abdullah, itu tidak boleh. Maka Baitullah Al-Haram ya cuma itu, Ka'bah ya cuma itu. Sematan ugi Baitul Makmur itu ya cuma itu. Sebenarnya tidak boleh dijadikan nama masjid. Ning enten masjid Baitul Makmur itu enten banyak malah jane lo ya. Nah, soalnya kalau nih bukan dijarang bukan pas gawe jeneng niku. Nek dijarang bukan tak pengen. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di atasnya ada namanya Sidratul Muntaha. Sidroh niku artinya tanaman bidara. Bentuknya kaya ngopo Mas? Nah, makin mangkalet dan bakul kembang. Nah, daunnya kata Nabi bentuknya kayak kuping gajah. Kemudian ada buahnya kayak kendi-kendi dari daerah Hajar di Arab sana. Dan tanamannya gede banget, saking gedenya Jibril 2 kali menampakkan diri di bumi dan di sana. Ketika di bumi menampakkan diri dalam bentuk aslinya, itu menutupi pandangan Nabi pada semua penjuru arah mata angin saking gedenya. Begitu menampakkan diri di Sidratul Muntaha niku mung cili. Dan Sidratul Muntaha niku daunnya gede banget dan warna-warni. Kata Nabi, warnanya tidak pernah kamu dapati di muka bumi. Nah kok ngono? Nah kita zaman dulu mungkin 10-20 tahun yang lalu pernah niku ngertosi ya abang hijau, kuning, biru, ireng, putih ngoten niku to. Nah sakniki enten Tosca, enten Mocha, enten Keki, enten Ciak, Magenta gitu kan. Maka ketika sekarang aja warna itu berkembang terus, namanya juga ditambah terus, maka nanti kata Nabi tanaman itu kamu tidak pernah lihat warnanya, windah biangat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niku sidroh. Nah, al-muntaha niku artinya yang penghabisan.
Artinya tempat itu, tanaman itu adalah menjadi tempat berakhirnya yang dari bawah naik, berakhirnya yang dari atas turun. Yang dari bawah naik itu apa? Doa jenengan, amal jenengan, pengharapan jenengan naik semua ke atas. Dan kemudian yang dari atas turun itu apa? Ijabah doa jenengan, wahyu Allah turun dan seterusnya ke bawah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sampingnya dikatakan oleh Allah wa indaha jannatul ma'wa. Di sampingnya Sidratul Muntaha itu adalah surga yang sudah tersedia. Nah, surga yang sudah tersedia niku bertingkat-tingkat. Ning jangan dibayangkan kayak hotel yang cuma jejak-jejak model. Di dalam beberapa masjid itu saya sampaikan tema tentang surga. Itu saya bahas hampir 2 tahun belum selesai. Ngomong ke surga kok dulu. Maka surga niku kesimpulannya, resumenya adalah kayak bintang-bintang yang bertaburan. Nah, di yang paling atas dan paling tengah bintang-bintang bertaburan. Jadi dengan mungkin kayak siji-siji, Pak. Nah, sios mlebet surga itu kayak siji-siji utuh. Atau boten omah-omah cilik-cilik ngoten niku mboten. Nah, tapi dikasih satu-satu. Dalilnya apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah, di mana sudah ditunggu disiapkan surga yang seluas langit dan bumi. Selalu digunakan kata langit dan bumi untuk menggambarkan luasnya. Luas banget sampai nanti ada satu pohon dan surga itu daunnya niku mak biuk ngoten, rimbunnya niku jenengan jalan dari ujung ke ujung butuh waktu 100 tahun. 100 tahun lebih nyampe. Terus mungkin enten kemah niku mutiara gede niku jarak diameternya itu sekitar 60 km. Niku kemah. Urung istana itu segede opo kan gitu. Artinya nek jenengan punya rumah gawe kemah, biasanya kemahnya lebih gede atau lebih cilik timbang omahe. Lebih cilik. Kemahnya aja segitu, nah istananya segede apa? Makanya tadi saya katakan bintang-bintang. Nah kata Nabi, yang paling tengah tur paling dhuwur itu namanya Firdaus. Sehingga beliau mengatakan wa idza sa'altumuhu fas'alil Firdaus. Nek donga njaluk surga, njaluk sing paling dhuwur jenenge Firdaus. Fa inna a'laha wa awsatuhal jannah. Itu sing paling tinggi dan paling tengah. Dan jangan nek minta surga niku sing marem sing mantep. Ya Allah saya minta surga. Ngoten ampun ya Allah, jenengan nek kersa kok di kula surga nek boten nggih pun. Ngoten niku mboten sae. Dadi minta ya yakin ya mantap. Nah, paribasane nek cah nom niku ngendikan, cah nom niku gadah unen-unen. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, kalau meleset kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ngoten. Nah, kenapa kita diminta untuk meminta Firdaus? Nah, mungkin yang meleset kesinten surga ngisori. Nah, mungkin dirahmati oleh Allah, dari Firdaus itu mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai mengalir ke setiap surga. Di dalam surga ada 4 sungai. Sungai susu yang gak pernah mabu, sungai madu yang selalu murni, gak pernah terkontaminasi, sungai air murni kayak gini yang tidak pernah tercemar. Kemudian sungai nomor terakhir bahwa wa anharu min khamrin ladatil saribin, sungai ciu sing ramarai mendem tur enak diubi. Bahasa Quran itu khamrin ladatil saribin. Dan itu jenengan mengke nyiduk diuyuh angsal, jenengan ambyur nggih angsal. Itu tidak akan merubah isinya, rasanya, warnanya. Nah, kemudian dari Firdaus juga terus mengalir terus sampai ke telaga-telaga. Pokoknya ini resume nih. Jadi ini pelajaran akidah sapirang-pirang kalau resumekan. Nah, telaga-telaga ini sudah ditunggu para nabinya. Ada nabi yang nanti didatangi umatnya 1 orang. Ada nabi nanti yang didatangi umatnya 2 orang. Ada nabi yang gak ada umat yang datang, berarti selama berdakwah gak ada yang menyambut pesakit. Menipuloh ini kan mayat ini kalian hatus gitu. Nah, kemudian ada nabi yang jumlah umatnya banyak.
Nabi Muhammad bertanya, itu siapa? Itu Musa dan umatnya. Ning umat dulu boten sing sakniki, boten Bani Israel sakniki sing rakal karuan itu boten, sing dulu yang menerima dakwahnya, menemaninya, yang berjuang bersama dengan Musa, yang setia dengan Musa, yang dulu. Itu cacai banyak. Dan kemudian yang lebih banyak lagi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, wa ana faradtukum alal haud. Aku menunggu kalian semua di telaga. Dan Ibunda Aisyah bertanya, bagaimana jenengan bisa membedakan kami dengan orang lain ya Rasul? Maka kata Nabi,